Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam santapan rohani. Pada malam ini, kita akan merenungkan janji yang kita miliki bahwa Yesus ada beserta kita dan menyelamatkan kita. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari kesampingkan sejenak segala kesibukan hari ini dan tenangkan tubuh Anda. Datanglah sebagaimana adanya untuk mendengar firman Tuhan. Inilah tempat di mana Anda dapat tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan Yesus, ingatkanlah aku lagi bahwa karena firman-Mu, laut menjadi tenang, gunung tunduk, dan hidup diubahkan. Biarlah aku mengalami kuasa-Mu bekerja atas diriku. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 berkata, pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Ketika Yesus dan murid-muridnya mengalami badai, tentulah badai itu dahsyat sekali. Beberapa murid Yesus adalah nelayan, dan mereka paham betapa ganasnya laut Galilea. Namun, bahkan mereka pun takut akan angin dan ombak yang kali ini menerjang. Di tengah badai, semua murid lupa satu hal penting, firman Yesus. Ia sendiri yang memerintahkan mereka dengan berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Jika Yesus berkata kita akan pergi ke seberang, mungkinkah kita akan gagal? Tidak mungkin. Sebagaimana firman-Nya berjanji bahwa mereka akan selamat sampai ke seberang danau, demikian juga firman-Nya menenangkan badai yang sedang begitu berbahaya. Apapun bahaya, ancaman, atau kekhawatiran yang Anda alami, Yesus berjanji Ia akan menjaga umat-Nya
hingga mereka dapat pulang dengan selamat. Yesus bersama Anda saat ini, dan Ia meminta Anda mempercayakan ketakutan dan kekhawatiran Anda kepadanya di dalam iman. Semua itu harus tunduk kepadanya seperti badai dan ombak. Mari kita masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau ada di dalam badai, mencukupkan dan menyelamatkanku. Kupercayakan semuanya kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah aku karena meragukan bahwa Engkau peduli ketika aku berada dalam masalah. Aku tahu Engkau sangat mengasihiku dan akan menjagaku melewati semua masalah. Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari menutup renungan ini di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu di dalam Kristus. Di tengah-tengah masalahku, mampukan aku untuk benar-benar percaya kepadamu. Aku percaya Engkau akan menjagaku hingga tiba dengan selamat. Dalam nama Yesus, amin.